Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Olivia Butu dari kelas Ilmu Politik B angkatan 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Politik, yaitu menjelaskan mengenai khalayak dalam komunikasi politik. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai khalayak dalam komunikasi politik, alangkah baiknya apabila kita mengetahui atau menjelaskan pengertian khalayak terlebih dahulu. Nah, menurut KBBI yang saya dapatkan di situ menjelaskan bahwa khalayak adalah segala yang diciptakan oleh Tuhan, makhluk seperti manusia dan sebagainya, kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi dari orang banyak atau masyarakat. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa khalayak atau publik adalah sejumlah orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu kegemaran atau hobi tertentu tanpa harus mempunyai pendapat yang sama dan menghendaki pemecahan masalah tanpa adanya pengalaman untuk itu. Ini biasa terjadi dalam sebuah diskusi yang mungkin sering kita lakukan di kelas. Nah, di sini kita akan membahas mengenai khalayak politik. Nah, apa yang dimaksud dengan khalayak politik? Di sini menjelaskan bahwa khalayak yang mampu mempunyai perhatian terhadap perkembangan keadaan politik atau keadaan politik yang terjadi saat ini, atau yang mungkin banyak kita ketahui yang dapat kita melihat di berbagai media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Nah, memiliki informasi mengenai perkembangan tersebut dan mau aktif berpartisipasi merupakan kebutuhan sistem politik. Nah, apabila kita mau ikut berpartisipasi dalam sistem politik yang ada di Indonesia, misalnya di media sosial atau secara langsung, itu merupakan bentuk sebuah kebutuhan sistem politik. Atau apabila masyarakat atau siapapun itu yang ingin berpartisipasi dalam sistem politik, itu dapat disebut dengan khalayak politik. Mengapa disebut dengan khalayak politik? Karena mereka mempunyai perhatian untuk ikut dalam setiap proses sistem politik. Nah, berbicara siapa saja khalayak politik, itu adalah berbicara tentang khalayak yang mampu mempunyai akses informasi yang teratur, baik melalui saluran antar pribadi atau melalui media massa. Jadi siapapun itu, masyarakat atau kita sendiri yang mau ikut aktif berpartisipasi dalam setiap kebutuhan sistem politik itu, kita juga dapat disebut dengan khalayak politik. Dengan perkataan lain, pertama-tama haruslah ada dorongan rasa ingin tahu atau rasa peduli kepada apa yang terjadi di masyarakat dan negaranya. Nah, ini kebanyakan kita lihat di sosial media, ada begitu banyak masyarakat yang mengeluarkan setiap pendapat-pendapatnya untuk setiap sistem politik atau setiap proses perpolitikan yang ada di negara kita. Nah, dalam hubungan ini dapatlah diasumsikan bahwa bila masyarakat mengikuti perkembangan politik dan pemerintah, maka dalam pengertian tertentu mereka itu telah terlibat dalam suatu proses dengan keputusan-keputusan politik dalam arti luas ditetapkan. Nah, kemampuan anggota masyarakat untuk mengikuti perkembangan keadaan merupakan suatu tingkat keterlibatan yang minimal. Jadi kebanyakan masyarakat yang ada di negara kita ini, kebanyakan mereka masih kurang peduli tentang setiap sistem perpolitikan yang ada di Indonesia, atau mereka merasa bodoh amat terhadap setiap apa yang pemerintah lakukan, atau mereka merasa bahwa itu bukan urusan kita, tapi itu adalah urusan pemerintah. Nah, memang dapat dipahami mengapa partisipasi khalayak yang ideal itu masih sangat sedikit ditemukan pada masyarakat-masyarakat negara yang baru tumbuh. Karena itu, untuk sampai kepada khalayak yang ideal yang dimaksud, lebih dahulu harus dipenuhi dengan berbagai persyaratan. Di antara faktor yang menentukan adalah tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ini juga sangat penting dalam setiap proses perpolitikan yang ada di Indonesia, atau bagaimana setiap masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam proses perpolitikan yang ada di Indonesia. Karena itu, sampai pada keadaan khalayak yang ideal yang dimaksud ini lebih dahulu harus dipenuhi dengan berbagai persyaratan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, selain dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat,
tahap pendidikan yang dicapai, pengenaan media, dan tentunya keadaan sosial masyarakat sendiri. Dalam arti ini juga dapat mempengaruhi setiap masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam setiap proses perpolitikan. Nah, berbicara tentang siapa saja aktor politik dalam komunikasi politik. Nah, komunikasi politik ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain misalnya seperti presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa memengaruhi jalannya pemerintah. Jadi presiden itu sendiri maupun itu menteri, anggota DPR, ataupun politisi itu, mereka itu dapat memengaruhi jalannya pemerintah, atau mereka dapat membuat masyarakat itu tidak nyaman dengan setiap keputusan-keputusan yang diambil. Jadi masyarakat itu diberikan kebebasan atau keluasan untuk mengeluarkan setiap masukan-masukan yang ingin diberikan pemerintah. Lalu pemerintah itu akan menyaring setiap pendapat masyarakat yang ingin dijelaskan oleh pemerintah yang mungkin akan bisa membantu masyarakat. Nah, berbicara tentang tipe-tipe khalayak komunikasi politik, di sini saya mendapatkan referensi. Di sini ada dua tipe khalayak komunikasi politik. Yang pertama yaitu tipe khalayak aktif dan tipe khalayak pasif. Nah, dijelaskan di sini bahwa tipe khalayak aktif itu dimaksudkan adalah khalayak yang tetap berstatus sebagai konsumen dan tidak sebagai produsen isi media atau berita. Jadi jelas sekali khalayak aktif ini mereka betul-betul mencari informasi yang valid. Mereka tidak semena-mena memberikan masukan-masukan melalui pemikiran atau melalui asumsi-asumsi, tapi mereka betul-betul memberikan asumsi mereka itu berdasarkan alasan dan tujuan yang jelas. Jadi setiap khalayak-khalayak yang aktif itu adalah khalayak-khalayak yang dapat mengkonsumsi media itu berdasarkan alasan-alasan yang jelas atau melalui dugaan-dugaan sementara, tapi betul-betul mereka mendapatkan informasi yang valid dan mereka mengatakan hal-hal yang betul-betul memiliki referensi yang jelas. Nah, yang kedua yaitu tipe khalayak pasif. Nah, yang dimaksud dengan tipe khalayak pasif ini adalah bahwa media berkuasa penuh dan memberikan pengaruh yang diterima apa adanya oleh khalayak. Baik, kesimpulan dari materi khalayak politik yang bisa saya berikan yaitu bahwa kita sebagai masyarakat ataupun mahasiswa juga dapat disebut dengan khalayak politik. Namun kita sebagai masyarakat yang biasa itu memiliki batasan-batasan dari pemerintah dalam memberikan setiap keputusan. Maksud saya dalam memberikan setiap masukan-masukan atau partisipasi kita terhadap pemerintah dalam rangka mengenai setiap pengambilan keputusan pemerintah. Kita memang diberikan keleluasaan untuk memberikan masukan, namun kita tidak memiliki kebebasan sepenuhnya dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian dari materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.